jadi imamnya niatnya sholat tarawih, kita niatnya sholat. Sebaiknya zakat kita yang keluarkan punya takdir azali, takdir yang dari awal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sampai. Yuk subscribe dulu. Semoga yang subscribe dan like video ini masuk surga lewat pintu puasa. Mulai dari kiri saya dulu, silakan Ustaz, nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, nama kami Sirajuddin Syarif. Yang ingin kami tanyakan, karena ini biasanya kalau bulan Ramadan ini semangat untuk zakat infak itu ya kayaknya nampak banyak, sehingga banyak juga pertanyaan. Pertanyaan kami yang pertama Ustaz adalah ada yang sering bertanya bahwa bagaimana kalau zakat mal itu kita bagi-bagi, karena terlalu banyak lembaga zakat, banyak amplop yang datang, sehingga zakat malnya itu dia bagi-bagi, sehingga satu amplop kadang cuma 200.000 di dalam. Kemudian bagaimana kalau sekiranya dia tidak berikan kepada lembaga zakat yang resmi, tetapi dia langsung berikan kepada orang-orang yang dianggap sangat membutuhkan. Berikutnya Ustaz adalah bagaimana dengan rumah yang dipasarkan yang sudah 2 tahun tidak laku-laku? Apakah ini kena juga urudut tijarah? Ya, karena sudah 2 tahun belum laku-laku juga. Ya, apakah setiap tahun dia harus membayar zakatnya? Dan yang terakhir Ustadz, mohon mungkin dijelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya cara menghitung zakat mal itu ya, karena ada misalnya dia sudah kena misalnya zakat pertanian sudah dia keluarkan, kemudian urudut tijarah juga sudah dikeluarkan, masih ada yang lain, bagaimana cara menghitung-hitungnya untuk mengeluarkan zakat mal yang mungkin dari 3 pintu mungkin dia bisa berkewajiban untuk mengeluarkannya. Syukran Ustaz. Baik, silahkan sisi kanan saya, silahkan sebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Al-Qadri Siddiq. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Salah satu yang disebutkan di situ adalah takdir tahunan ditetapkan di malam itu. Tetapi ada juga satu hadis yang disebutkan dari riwayat Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan dari 2 ini Ustaz? Yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan juga terkait dari bagaimana kalau misalkan ada ormas tertentu yang menentukan ini tanggalnya kita mulai Ramadan, sementara dari pemerintah itu berbeda dengan ormas itu. Nah, pada saat di 10 malam terakhir otomatis kalau misalkan akan berbeda di waktu 27 Ramadannya misalkan malamnya. Nah, apakah Lailatul Qadar itu malam 2 kali turun atau bagaimana Ustaz? Itu yang pertanyaannya. Kemudian yang berkaitan untuk Ustadz Rahmat berkaitan dengan sholat tarwih, ada pertanyaan bagaimana kalau misalkan ini di panti asuhan. Itu dia setelah sholat isya ada kegiatan dan pada saat dia pergi sholat tarwih dia terlambat. Apakah sebelum dia sholat witir dia cukupkan dulu 8 rakaat sementara dia ikut jamaah, atau bagaimana Ustaz terkait dengan hal yang seperti itu? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya terakhir di sesi pertama ini, silakan Ustaz, nama dan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Taufik Desitur dari DPC Palangga Goa, sekalian anggota Krosdai DPD Goa. Pertanyaan yang pertama, untuk pemateri pertama, kami pernah mendengar Ustadz bahwasanya ceramah atau nasihat tarwih itu bid'ah. Bagaimana pendapat Ustadz? Yang kedua, bagaimana menerima infak menjadi imam tarwih? Itu 2 pertanyaan saya Ustadz. Apakah boleh menerima infak imam tarwih? Sekian, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz. Langsung saja Ustaz untuk masing-masing pertanyaan. Saya sudah catat juga. Iya. Kita kumpulkan dulu untuk masalah tarwih Ustaz.
Siapa yang baik. Biar ini dulu tarawih saja. Iya, jadi pertanyaan tarawih pertama, di panti asuhan mereka terlambat datang berjamaah di masjid begitu ya. Dia hanya dapati bagian terakhir atau bahkan dia hanya mendapati witir. Nah, bagaimana tarawihnya? Apakah dia witir dulu baru tarawih sendiri masing-masing begitu atau seperti apa, Ustaz? Yang pertama tentu saja kalau ingin mendapatkan keutamaan hadis Nabi, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah, harusnya dia datang cepat memang, jangan terlambat. Atau seandainya kalau dia yakin dia terlambat, maka dia cari masjid yang memang agak lambat sholat tarawihnya, kan begitu. Supaya dia tetap dapatkan keutamaan mengikuti sholat tarawih bersama imam sejak awal sampai selesai. Dari rakaat yang pertama sampai dengan sholat witir. Bagaimana keadaannya kalau dia sudah terlambat, misalnya seperti tadi terlambat, apakah dia harus qadha misalnya dia cuma dapat 2 rakaat saja sholat tarawihnya, kemudian dia sholat witir 3 rakaat. Kalau seandainya dia tetap mau kerjakan, sempurnakan itu 8 rakaat sholat tarawihnya, maka dia bisa niatkan pada saat imam itu sholat witirnya itu 3 rakaat, maka dia niatkan untuk disyafa'kan atau digenapkan jumlahnya. Jadi dia niatkan untuk kalau imamnya sudah salam witir, maka dia tambah 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat, otomatis dia niatkan itu imamnya salat witir, dia niatnya salat tarawih. Dan itu tidak masalah. Termasuk juga kalau ada orang yang terlambat datang, misalnya imam sudah selesai salat isya, kemudian sudah mau bergerak salat tarawih, sedangkan kita baru datang belum salat isya, maka di sini boleh berdasarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, itu boleh perbedaan niat seperti itu boleh. Jadi imamnya niatnya salat tarawih, kita niatnya salat isya. Imam salam rakaat yang kedua, kita tambahkan 2 rakaat. Dan itu diperbolehkan insyaallah. Adapun hadis Nabi yang mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu diangkat sebagai imam untuk diikuti, fala takhtalifu alaihi, maka jangan kamu selisihi dia. Dalam mazhab Syafi'i maksudnya jangan diselisihi dari sisi gerakan-gerakan salat yang zahir. Adapun niatnya maka itu boleh berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Baik. Kemudian Ustaz, ini berkaitan dengan para penceramah tarawih. Iya, katanya ceramah tarawih itu bid'ah, Ustaz. Apa? Bid'ah. Penceramah. Iya, memang ada anggapan dan itu sempat viral tahun yang lalu bahwasanya sebagian ustadz mengatakan ceramah tarawih itu hukumnya bid'ah. Kalau memang dia diyakini ada kekhususan, diyakini bahwa ini bagian daripada rangkaian ibadah tarawih, salat tarawih, dan tidak afdol atau tidak sah salat tarawihnya misalnya kalau tanpa dilakukan ceramah tarawih, maka ini yang dianggap sebagai bid'ah. Adapun yang dilakukan oleh jamaah kita selama ini bahwa kita memanfaatkan iqbalun nas, manusia ini lagi berbondong-bondong, bahkan sebagian ada yang tidak sholat isya tapi datang sholat tarawih. Itu yang mau kita manfaatkan itu. Makanya aneh-aneh juga itu kalau ceramah tarawih, kemudian ceramah tarawihnya itu materi-materi yang terlalu berat. Bagaimana mengimplementasikan sesuatu terlalu berat. Ini yang datang mendengarkan ceramah tarawih ini orang-orang yang selama ini mungkin jarang kelihatan di masjid. Makanya bahasa tarawih, ceramah tarawih itu harusnya lebih dipermudah supaya masyarakat umum itu bisa menangkap lebih baik, lebih difahami. Kemudian ya, wallahu a'lam. Saya tidak apa masuk tarawih atau tidak, Ustaz, yang menerima infak imam tarawih? Iya. Termasuk juga kalau penceramah yang model-model ustadz-ustadz seperti ini, kami ini penceramah tarawih. Kalau dia diniatkan sejak awal dan itu motivasinya, Ustadz bisa kita ceramah malam pertama di masjid saya, malam kedua berapa amplopnya? Ini berarti tidak boleh. Amila lil akhirah min ajli dunya, dia amalkan amalan akhirat, berdakwah menjadi imam tarawih min ajli dunya, untuk mendapatkan bagian duniawi semata, itu tidak boleh. Kalau itu motivasinya maka tidak boleh. Tapi ada pembahasan khusus di sini bahwa seseorang yang meniatkan untuk beribadah dan mengambil upah dari ibadah itu untuk mengerjakan ibadah tersebut, maka ini hukumnya dibolehkan. Contoh, orang yang mengerjakan badal haji. Tahu badal haji ya? Nah, ada orang yang sudah tidak bisa mengerjakan ibadah haji, maka ditawarkanlah, bolehkah Anda mengerjakan ibadah haji sebagai ganti keluarga saya yang sudah meninggal dunia?
Maka ada orang yang seperti ini, pembahasannya para ulama kita katakan dia melakukan ibadah untuk akhirat namun mengambil harta demi menjalankan ibadah tersebut. Maka ini hukumnya berbeda. Ini dibolehkan oleh para ulama kita, apalagi memang ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi, hadisnya hadis Syubrumah. Ini hadis paling terkenal oleh para bapak-bapak travel. Wallahu alam. Hadis Syubrumah namanya. Wallahu alam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kita langsung lanjut Ustaz. Ini berkaitan dengan zakat dan juga perhitungan zakat Ustaz. Yang pertama, bagaimana kalau zakat malnya itu Ustaz dibagi-bagi ke beberapa lembaga amil zakat. Jadi dia bagi jumlahnya Ustaz, tapi keluar semua dan mencukupi perhitungannya Ustaz. Tapi orangnya beda-beda gitu. Ini bagaimana Ustaz? Ya baik. Jadi terkait dengan zakat ini memang salah satu yang menjadi hal yang dilakukan dalam atau disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah yaitu memungut harta zakat yang langsung dibawa amir ya, langsung dibawa amir pemerintahan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran khuz, perintah kepada para pimpinan dalam hal ini negara daulah Islamiyah untuk mengambil harta. Ya mungkin dahulu tidak seperti saat ini yang banyak lembaga zakat. Dulu hanya satu pintu saja, silakan bayar ke sana. Nah bagaimana kalau banyak seperti itu? Ya tentu tidak ada larangan untuk itu ya, tetapi sebaiknya bagaimana kita mengeluarkan zakat itu berdampak lebih besar. Sebaiknya zakat kita yang keluarkan punya dampak yang lebih. Makanya salah satu misi lembaga zakat adalah bagaimana menjadikan mustahik ya. Tidak selalu mustahik setiap tahun mustahik. Tahun ini dia mustahik, tahun depan mustahik lagi. Diupayakan lembaga zakat itu salah satu tugasnya dia manahkan bagaimana mustahik ini diberikan bantuan, disalurkan zakatnya sehingga ke depan dia juga menjadi muzaki. Ya, maka sebaiknya memang kita perkirakan itu ya, sedapat mungkin bagaimana zakat kita ini bisa berdampak lebih baik. Walaupun kita sudah keluarkan, tetapi akan lebih bagus kalau dampaknya juga lebih baik. Semakin bagus, baik dampaknya, semakin baik insya Allah. Baik, jadi boleh disalurkan begitu atau boleh juga langsung ke personal Ustadz? Tidak ada larangan. Iya, tapi bagusnya difikirkan juga adalah dampaknya yang lebih besar, gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian bagaimana dengan rumah yang sudah dituliskan dijual tapi belum laku? Apakah setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya juga Ustadz? Baik, kalau dia pedagang rumah, pedagang, memang kerjanya jual rumah, maka setiap tahun dia keluarkan keluarkan zakat bisnisnya. Zakat bisnisnya, memang kerjanya jualan rumah, ya, jualan rumah. Tapi kalau rumahnya itu stagnan, jadi aset, belum mau dijual, maka Imam Malik membedakan itu. Ya, ulama membedakan kalau ada aset kita taruh dulu, tidak mau dijual. Nanti beberapa tahun ke depan baru kita mau jual, maka belum dihitung. Belum dihitung. Nanti kalau sudah ada niat, berarti sudah masuk. Kalau sudah cukup nisab sampai 1 tahun, berarti sudah wajib keluarkan zakatnya. Ya, kita bedakan antara aset yang tertahan dengan aset yang terus berjalan. Makanya pebisnis, penjual yang jualan baju terus berputar modalnya, maka diwajibkan untuk menghitung aset-asetnya ini, lalu kemudian ditambahkan dengan uang tunainya, lalu keluarkan zakatnya. Jadi tergantung kondisinya. Wallahu a'lam. Lalu kemudian Ustaz, bagaimana perhitungan zakat mal ini secara keseluruhan? Maksudnya mungkin ada orang yang dia ada pertaniannya, ada emasnya tersimpan, ada hartanya banyak, mungkin ya. Ini apakah dikeluarkan per segmen itu atau langsung dihitung keseluruhannya dan dikeluarkan persenannya begitu Ustaz? Memang hukum asalnya zakat mal itu kan
dinilai dari dahulu di zaman Rasulullah, dilihat dari antara emas dengan perak. Karena emas dan perak itu alat tukar saat itu. Emas dan perak, maka nisab, ya, nisab zakat harta, zakat mal itu sebesar, kalau kita konversi dalam gram, 85 gram emas. Ya. 85 gram emas menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk yang diambil oleh Basnas Republik Indonesia. Nisabnya adalah 85 gram emas. Sehingga kalau ada tabungan kita, kan ini uang ya, uang yang sifatnya modal kita, uang kita walaupun mengendap di rekening, kalau sudah sampai nisabnya, nisabnya senilai 85 gram emas, maka sudah sampai satu syaratnya, sampai nisabnya. Kemudian ada syarat kedua, yaitu mencapai haul. Ya, bukan hanya sampai nisabnya, tetapi setelah bertahan uang itu, ya, bertahan uang itu sampai pada tahun berikutnya. Kalau sudah sampai tahun berikutnya, kita hitung lagi, maka kita keluarkan 2,5%. Jadi bisa dari emas yang kita tabung ditambah dengan uang tunai yang ada di bank. Kita totalkan, kira-kira kalau sudah lewat 85 gram emas, maka keluarkan zakatnya setiap tahunnya. Ya, nanti wajibnya setiap tahun. Wallah. Baik, jadi untuk harta emas dan aset yang bisa bernilai rupiah itu seperti aset itu, tidak, bukan. Aset hanya uang tunai yang senilai dengan uang, seperti uang, perak, emas. Adapun rumah, kalau kita tidak mau jual, tidak ada zakatnya. Mobil juga tidak ada zakatnya, kecuali kita jualan mobil. Nah, itulah yang lagi. Baik. Kalau kita jualan mobil, zakat bisnis namanya. Tapi kalau zakat harta hanya uang, emas, perak, itu yang kita jumlahkan. Berapa nilainya? Kalau sudah lewat 85 gram emas, maka kita keluarkan zakatnya. Baik. Jadi itu juga beda Ustaz dengan pertanian dan ya, pertanian lain lagi. Pertanian khusus setelah panen. Perhitungannya bukan 1 tahun, tapi kapan kita panen. Kapan kita panen? Kalau sudah sampai nisabnya ada juga. Dan bukan semua pertanian, hanya yang merupakan makanan pokok yang bisa ditakar, seperti beras, gandum, bisa ditakar. Setiap kita panen sampai nisabnya sekitar 500 atau 600 gram sekian-sekian, baru kita keluarkan antara 5% atau 10%. Ya, sesuai dengan ketentuannya. Wallahu. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz berkaitan dengan malam Lailatul Qadar ini, disebutkan tadi ada takdir tahunan itu Ustaz yang dibahas. Bagaimana mensinkronkan dengan hadis yang menyebutkan takdir sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum ini dan seterusnya Ustaz? Baik, ada yang dinamakan dengan takdir azali, takdir yang di awal, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan berlaku sampai hari kiamat. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya innallaha kataba maqadiral khalaiq min qabli an yakhluqas samawati wal ardi 50.000 sanah. Allah menetapkan takdir makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Al-Qalam, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah ketetapan yang berlaku nantinya sampai hari kiamat. Maka ini adalah takdir azali, takdir yang dari awal, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berlaku sampai hari kiamat. Dan inilah yang berada di Lauhil Mahfud. Itu yang berada di Lauhil Mahfud. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghapus, menetapkan ya kejadian-kejadian dan takdir, wa indahu ilmul kitab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah ilmul kitab, takdir yang tidak ada berubah selama-lamanya. Nah, jadi dia ada takdir secara umum. Itulah yang kita sebutkan tadi, takdir awal yang di Lauhul Mahfud.
Kemudian ada takdir yang kedua namanya takdir al-umuri. Takdir umur. Dan ini berlaku bagi setiap manusia, setiap orang. Ya. Jadi si A ada takdir umurnya sejak dia berada di rahim ibunya ketika ditiupkan ruh sampai nanti dia mati, itu ditetapkan. Namanya takdir umuri. Dan ini berbeda-beda untuk setiap orang. Dan ada yang namanya takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, takdir tahunan ini adalah itu yang kita sebutkan tadi, bahwasanya setiap tahunnya diambil dari takdir azali tersebut untuk 1 tahun ini. Itulah diturunkan kepada malaikat untuk dijalankan. Ya, bahwasanya wahai malaikat, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas dan yang lain, bahwasanya takdir inilah yang diberikan pada malaikat untuk dijalankan 1 tahun ke depan, yang diambil dari takdir azali tadi. Ya, jadi tidak kontradiktif dan tidak berbeda. Ya, jadi ada takdir yang dari awal A sampai Z, kemudian untuk pelaksanaannya diambil yang misalnya A dulu, setelah itu tahun depannya B, ya, diambil, diturunkan untuk dijalankan setiap tahunnya. Itu namanya takdir al-sanawi. Dan ada namanya takdir al-yaumi, takdir harian. Ya, takdir harian ini adalah takdir yang dijalankan oleh malaikat setiap harinya, dan ini juga diambil dari takdir tahunan tadi. Ya, dan diambil dari takdir al-azali tadi. Ya, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulla yaumin huwa fi sya'nin." Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan, maksudnya takdir tersebut. Itulah takdir tahunan. Jadi tidak ada yang berbeda di sini, ada yang umum, kemudian dari umum itu diambil tahun per tahun untuk dijalankan. Allah ta'ala. Baik, Masya Allah, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir, dan ini yang memang terjadi di negara kita begitu, Ustaz. Perbedaan penentuan awal Ramadan yang berbeda, ini apakah juga akan otomatis menjadikan malam Lailatul Qadar itu beda juga? Nanti, tapi kondisinya kan tadi disebutkan tanda-tandanya 1, berarti orang yang mengambil penentuan awal yang lain merasa genap dong, begitu, bukan ganjil atau seterusnya, Ustaz. Bagaimana ini menyikapi perbedaan seperti ini yang tahunan kita rasakan? Jadi memang yang bingung itu kita manusia yang tidak tahu menghitung. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang susah. Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 kali saja dalam setahun. Hanya terjadi sekali dalam setahun. Nah, bagaimana kalau beda hasil ru'yah? Dan ini sudah pernah terjadi di zaman Muawiyah. Ya, di mana Ibn Abbas di Madinah pada saat itu jatuhnya malam Jumat, dan di Syam jatuhnya malam Sabtu, ya, atau sebaliknya. Terjadi perbedaan ru'yah dan masing-masing menjalankan hasil ru'yah tersebut. Malam Lailatul Qadarnya kapan terjadi? Cuman satu malam saja. Cuman satu malam saja. Nah, sehingga dari hadis-hadis yang ada, ini sebenarnya bisa mengakomodir hal tersebut. Nah, yang mana yang jadinya malam ganjilnya ini atau malam ganjilnya ini? Kalau memang dia jatuh pada malam ganjil. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah dia pada 10 malam terakhir. Kemudian Rasul mengatakan, fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa, dan seterusnya. Carilah dia ketika tersisa 9 malam. Ya, kalau jumlah hari Ramadan di tahun ini 29, berarti malam 21. Tapi kalau 30 malam, 30 hari atau 30 malam Ramadan, berarti malam 20 ya. Malam 20. Berarti genap. Kalau tersisa 9, kalau tersisa 7, berarti kalau hari cuma 29 berarti malam 23 atau malam 20 ya 24 ya. Kalau dia genap berarti malamnya ganjil, dan begitu seterusnya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi diganjil dan juga bisa digenap. Oleh karena itu sebagian ulama, ya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataif, ada salah seorang ulama mengatakan, malam ini, malam 23, saya bersiap-siap untuk mencari Lailatul Qadar untuk ru'yah kita di sini. Dan malam besok saya bersiap-siap juga untuk mencari Lailatul Qadar untuk ru'yah hasil ru'yah di negara lain.
kesimpulannya jangan pilih-pilih malam. Ya. Mulai dari malam 21 sampai Lebaran besoknya gas kami. Ya, jangan di gaspol ya. Jangan, karena kita tidak tahu ya tahun depan apa kita masih dapat atau tidak. Ya, kalau mau istirahat tidur nantilah sudah Lebaran baru tidur ya. 10 malam terakhir usahakan jangan tidur sebagaimana disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah di 10 malam terakhir lam yadzuq ghamdan. Rasulullah tidak pernah merasa tidur, tidak pernah menutup mata selama 10 malam terakhir. Oleh karena itu, ya, mari kita manfaatkan 10 malam terakhir tersebut. Kalau perlu minum kopi yang paling pahit yang bisa tidak bikin tidur, ya tapi jangan juga cerita. Sama aja kalau misalnya tidak tidur tapi cerita saja. Maksudnya manfaatkan untuk kita perbanyak ibadah.